Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang dengan semua karunia nikmat-Nya kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka sama-sama menjalankan peribadatan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan berfaedah baik entah ketika di dunia ataupun ketika nanti di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kehadirat Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para pengikutnya, para sahabatnya, dan yang meniti jalannya sampai hari akhir nanti. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Khutbah kali ini bertemakan insan merdeka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia sepertinya ketika ditanya apakah dirinya ingin dikekang, ingin diatur-atur, maka jawabnya mungkin semuanya adalah mengharapkan dirinya bebas, lepas, tanpa ada ikatan aturan sama sekali. Ini merupakan tabiat manusia yang cenderung tidak senang dengan aturan dan tidak senang dengan kekangan. Namun demikian, apakah di dunia ada manusia yang mendapatkan sebagaimana yang diharapkan tersebut? Dia bisa bebas, bisa lepas tanpa ada ikatan aturan sama sekali untuknya? Maka sekali-kali jawabnya adalah tidak mungkin ada. Bahkan biarpun dia manusia yang sudah tidak berakal sehat atau biasa kita sebut dengan orang yang gila, tidak waras, maka mereka pun masih mengikuti aturan yang diberlakukan oleh Allah SWT. Di antaranya ketika dirinya masih ditakdirkan oleh Allah SWT hidup di dunia, maka sunatullah berlaku untuknya, aturan Allah berlaku untuknya. Mestinya biarpun dia hilang akal, tetap mesti mencari upaya untuk mempertahankan hidupnya. Maka tak heran kalau kita dapati orang-orang yang hilang akal, mereka berkeliaran untuk mencari makan. Demi apa? Demi menjalankan aturan Allah untuk dirinya selama dia masih hidup di dunia. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, memang hakikat manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. Dan ayat ini insyaallah tidak asing di telinga kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia
melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Hikmah di balik penciptaan manusia tidak lain adalah agar mereka memposisikan diri sebagai hamba, sebagai budak Allah SWT yang siap menjalankan perintah-perintah Allah, siap menjauhi apa yang dilarangnya, siap menjalankan berbagai peribadatan kepadanya. Maka kita jangan sampai lupa dengan ayat ini, bahwasanya manusia di sisi Allah semuanya, siapapun dia orangnya, entah pejabat tinggi ataupun rakyat biasa, entah orang kaya ataupun orang miskin, entah dia orang yang berpendidikan tinggi atau bahkan tidak pernah masuk ke bangku sekolah, maka posisinya dia di hadapan Allah tidak lain adalah hamba, budak Allah yang mesti siap untuk menjalankan berbagai perintah dan menjauhi berbagai larangan. Terlebih lagi di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia terlahir berada di atas fitrahnya, fitrah suci Islamnya, yang mengakui bahwasanya Allah SWT sebagai Tuhannya, yang dirinya siap ketika terlahir di dunia untuk menghamba kepada Allah SWT, menjalankan berbagai perintah dan menjauhi berbagai larangan. Semua manusia berada di atas fitrah ini. Namun demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berbagai keadaan, berbagai kondisi, lingkungan yang mewarnai menjadikan manusia terkadang berpaling dari fitrah sucinya. Dia enggan menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Dia enggan memposisikan dirinya sebagai hamba di hadapan Rabb-Nya. Dia enggan untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Dia enggan untuk menjauhi apa yang dilarangnya. Prinsipnya dia ingin merdeka, ingin lepas dari segala aturan syariat. Maka orang yang seperti ini jemaah sekalian, sudah dipastikan ketika dia berlepas diri dari penghambaan kepada Allah SWT, waktunya, cara berfikirnya, keyakinannya, kegiatannya semuanya akan diperebutkan entah oleh hawa nafsunya atau oleh setan yang menjerumuskan. Maka jadilah dirinya mungkin menjadi budak hawa nafsu, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Bagaimana pendapatmu perihal orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, orang yang menjadikan semua bisikan hawa nafsu, semua keinginan hawa nafsu berusaha untuk dia turuti, berusaha untuk dia kabulkan apapun caranya, tidak kenal halal, tidak kenal haram, tidak kenal batasan-batasan syariat agama. Maka tentunya orang demikian segala tindak tanduknya akan melenceng dari Shiratal Mustaqim, jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabatnya, oleh orang-orang yang beriman, oleh para siddiqin, oleh syuhada. Maka kelakuannya sebagaimana tabiat bawaan hawa nafsu, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Yusuf ayat 53, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya hawa nafsu senantiasa menyuruh kepada keburukan dan keburukan. Pola tingkah laku manusia yang mendewakan hawa nafsu, yang menuhankan hawa nafsu, pastinya cenderung untuk senantiasa dalam rangka melampiaskan syahwatnya tersebut. Yang dilakukan tidak lain adalah maksiat dan maksiat, penentangan dan penentangan kepada Allah SWT. Ketika nafsu makannya sedang membisikkan apa yang menjadi tuntutan baginya, maka dia berusaha untuk melampiaskannya. Tidak kenal dengan makanan yang halal dan haram. Yang penting dia suka, maka itulah yang dia makan. Ketika nafsu syahwatnya sedang meninggi kepada lawan jenis, syariat agama mengaturnya dengan pernikahan, dia tidak peduli dengan itu semua. Yang penting dia senang, yang penting Tuhannya itu hawa nafsu menjadi suatu yang paling dia utamakan. Akhirnya dia tidak kenal yang namanya aturan-aturan syariat yang mengatur bagaimana melampiaskan syahwat kepada lawan jenis. Perzinaan yang akan dia lakukan dan yang dia gandrungi. Ketika hawa nafsu ingin memiliki kekuasaan, maka dirinya pun
tidak segan-segan untuk mendolimi lawan pesaingnya. Demi apa? Demi terwujudnya keinginan hawa nafsu yang senantiasa dia perturutkan. Maka ketika seorang manusia dia berpaling dari penghambaan kepada Allah SWT, posisinya dia akan diperebutkan oleh hawa nafsunya. Menjadilah dia budak dan hamba bagi hawa nafsunya. Apa yang dibisikkan hawa nafsu berusaha untuk dia turuti. Ketika syariat mengatakan salat hukumnya wajib, maka dia tidak rela dengan kekangan syariat, dengan aturan syariat, bahwasanya dirinya mesti menghamba kepada Allah, mesti bersujud kepada Allah SWT. Padahal di antara faidah salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Maka sudah dipastikan orang tersebut akan melakukan berbagai kemungkaran dan kemungkaran. Posisinya dia seolah merdeka dari aturan-aturan Allah SWT, bebas lepas dari aturan syariat, akan tapi dia terjerumus di dalam tipu daya hawa nafsu dan syahwatnya. Maka menjadilah dia sebagai budak hawa nafsu yang kenikmatannya hanyalah sementara, sebatas ketika di dunia. Di akhirat nanti rapot merah sudah menanti, maksiat yang menumpuk akan menjadi pemberat dalam hisabnya. Di alam kuburnya mungkin saja dia akan mendapatkan siksa kubur yang pedih, terpenjara dengan siksa di alam kubur sana. Di alam akhirat ketika kiamat telah Allah tentukan, maka balasannya tidak lain sebagaimana Allah firmankan, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara. Barang siapa durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulullah, dan cenderung melampaui batasan-batasan syariatnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, tersiksa di dalamnya, terpenjara hidupnya di sana. Maka inilah orang yang lebih memilih merdeka dari penghambaan kepada Allah SWT, akhirnya terjerumus dalam penghambaan terhadap hawa nafsu. Kemudian yang lainnya jemaah sekalian, mungkin ada sebagian manusia dia tidak terpuaskan menjadi budak hawa nafsunya, akhirnya dirinya menjadi budak setan. Sebagaimana dalam surat Al-Jin ayat 6 Allah Ta'ala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwasanya ada sebagian kaum laki-laki dari bangsa manusia, mereka mencari perlindungan kepada kaum laki-laki dari bangsa jin, fazaduhum rahaqa. Maka bangsa jin tersebut tidaklah menambah melainkan kesesatan. Ketika si pendewa jin mereka merasa khawatir dengan kemiskinannya, dia berlindung dari kemiskinan yang dia khawatirkan kepada bangsa jin, maka jadilah dia pemuja jin. Apa yang diminta oleh jin berusaha untuk dikabulkan, biarpun itu bertentangan dengan syariat, biarpun itu berupa kesyirikan. Puasa dia kerjakan, akan tapi bukan puasa karena Allah, akan tapi puasa menurut selera Tuhannya, itu dari bangsa jin. Puasa mungkin yang kita kenal ada Senin Kamis, ada puasa Nabi Daud dan seterusnya. Mungkin dia akan melakukan puasa mati geni, tidak kenal makan, tidak kenal minum beberapa hari, tidak boleh tidur, tidak boleh berbicara kepada orang di sekitarnya. Ini hakikatnya merupakan bentuk penghambaan manusia kepada bangsa jin. Belum lagi dia mewiridkan sesuatu yang hakikatnya memuja jin atau melecehkan syariat, atau dia melakukan berbagai bentuk pengorbanan, berkurban kepada penghuni lautan yang dia anggap sebagai pemberi rizki dan pemberi keamanan. Maka tak segan di antara mereka ada yang menumbalkan kepala kerbau, kepala sapi dan seterusnya. Ketika ada rasa khawatir bahwasanya tempat tinggalnya akan mendapatkan bencana, maka dia berlindung dari bencana tersebut kepada jin dengan menumbalkan kepala kerbau yang ditanam di tengah-tengah desa atau yang lainnya. Maka ketika orang tersebut berusaha lari, berlepas diri dari penghambaan kepada Allah SWT, maka bisa jadi dia diperbutkan oleh bangsa jin yang senantiasa bisik-bisikkan keburukan ke dalam dadanya, alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Maka jadilah dia penghamba setan, penghamba jin,
perbuatannya tidak lain adalah perkara yang sangat diingkari oleh agama, yang mana karena dosa besar tersebutlah Allah mengutus para nabi dan rasulnya untuk meluruskan manusia dari hakikat kesyirikan yang sebagaimana Allah firmankan, innasyirka ladzulmun adim, sungguhnya kesyirikan merupakan sebesar-besar kedzaliman, sungguhnya kesyirikan merupakan sebesar-besar dosa. Dan dalam ayat yang lain dalam surat An-Nisa Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang bersekutukan dirinya dengan makhluk. Ketika seorang hamba dia melakukan dosa besar syirik, maka ketika dirinya tidak bertaubat sampai wafat, surga tidak akan dia jamah sama sekali. Sudah dipastikan dirinya tidak akan mendapatkan pengampunan dari dosa tersebut dan layak baginya neraka. Dan begitu juga amal kebajikannya akan terhapuskan alias batal dan tidak berbuah pahala di sisi Allah SWT. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, la in asyrakta la yahbatanna amaluka, seandainya kamu berbuat syirik maka terhapuslah semua amal kebajikan. Hajimu yang berkali-kali, sedekahmu yang miliaran, pedulimu terhadap anak yatim, nafkahmu terhadap keluarga, mungkin salat malammu yang kamu kerjakan sekian bulan, sekian tahun, dan seterusnya, dari bentuk berbagai amal ibadah yang dia kerjakan. Ketika dia lebih memilih berlepas diri dari penghambaan Allah SWT, kemudian lebih memilih memuja setan, melakukan berbagai bentuk kesyirikan, maka merugilah dia. Di dunia dia akan mendapatkan pelayanan setan yang sebentar saja. Di alam akhirat dia akan mendapatkan azab, siksa yang kekal selama-lamanya. Waliyadzubillah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, manusia di hadapan Allah SWT tetaplah posisinya adalah hamba yang mesti dia tunduk dan patuh kepada Rabbnya, Rabb semesta alam. Maka ketika dia masih menjalani hidup ketika di dunia, aturan Allah pastinya berlaku untuknya. Perintah-perintah Allah terlebih lagi yang wajib mesti dia kerjakan. Larangan-larangan Allah maka mesti dia hindarkan. Posisi dia ketika di dunia tidak lain adalah hamba yang tidak mungkin merdeka lepas dari aturan Allah SWT. Dan ketika dia bermasyarakat pun dia mesti mengikuti aturan pemerintahnya. Lagi-lagi dirinya pun tidak mungkin menjadi manusia merdeka lepas tanpa ada aturan yang mengikat sama sekali. Ini merupakan harapan dari sebagian orang yang tertipu saja. Kalau ada yang ingin hidupnya bebas lepas tanpa aturan, maka ketika di dunia dia tidak akan mendapatkan. Justru posisinya dia ketika tidak mau menghambakan diri kepada Allah SWT, tidak mau terikat dengan aturan Allah, bisa jadi dia menjadi budaknya hawa nafsu yang menawarkan kenikmatan yang sejenak dan sedikit, atau kalau tidak dirinya akan menjadi budaknya setan yang tentunya akan menjerumuskan dan merugikan dirinya. Adapun ketika seorang dia senantiasa berusaha tetap berada di atas fitrah sucinya, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka biarpun posisi kehidupannya ketika di dunia dia seolah-olah seperti terkekang, terikat dengan aturan syariat, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min, dunia merupakan penjara bagi orang yang beriman. Orang yang beriman biarpun dia kaya raya, ketika menghendaki makanan yang dia inginkan, maka seleranya dibatasi dengan halal dan haram. Tidak boleh dia menyantap makanan yang diharamkan Allah SWT, seperti daging babi ataupun daging anjing dan seterusnya, biarpun dia mampu untuk membelinya. Atau ketika dia memiliki berbagai peluang usaha
dalam mencari nafkah yang hukumnya wajib bagi kepala keluarga, tetap saja ya namanya seorang muslim, seorang mukmin, dia mesti terikat dengan aturan Allah SWT. Tidak boleh mencari nafkah dengan cara-cara yang diharamkan, entah menipu ataupun berbuat dolim terhadap semua manusia. Kemudian selanjutnya, biarpun dia memiliki fisik yang kuat, Allah karuniakan kesehatan dan syahwat yang memuncak, dia kaya raya, namun demikian biarpun syahwatnya tinggi, mampu memuaskan banyak wanita, dia dari segi ekonomi mampu menafkahi bahkan mungkin 100 wanita, tetap saja di hadapan Allah SWT posisinya adalah hamba. Dia mesti mengikuti aturan syariat. Batasan dalam agama hanya membolehkan 4, tidak boleh 5 ataupun lebih dari itu. Kemudian biarpun dia seorang penguasa, maka tetap saja posisinya dia di hadapan manusia, biarpun memiliki derajat yang tinggi, di sisi Allah dia adalah hamba. Tidak boleh senang-wenang terhadap orang lain, tetap mesti mengikuti aturan Allah SWT, yang mana kaitannya kezaliman merupakan ancaman baginya. Inna dzulma dzulmatun yaumil qiyamah. Sungguhnya kezaliman merupakan kegelapan pada hari kiamat. Maka posisinya hidupnya mesti mengikuti aturan Allah SWT, mengikuti hitungan halal haram dari Allah SWT, mengikuti perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat dari aturan Allah yang mungkin dirasa mengekang oleh sebagian manusia, justru sebagaimana sifat Islam itu sendiri, sebagaimana disabdakan Nabi SAW ketika menulis surat kepada Raja Herakl. Beliau mengatakan, aslim taslam, wahai Raja Heraklius, masuklah ke dalam Islam, niscaya kamu selamat. Selamat apa? Selamat umurnya dari berbagai kemaksiatan. Waktunya akan banyak dia kerjakan untuk sesuatu yang berfaedah, berupa peribadatan yang mendatangkan pahala dan dapat menggugurkan dosa-dosa. Selamat dari apa? Selamat dari berbagai kemungkaran yang mungkin ketika dia tidak tahan dengan bisikan-bisikan syahwat, yang mana orang yang berpegang dengan ajaran Islam senantiasa berusaha untuk mengendalikan hawa nafsunya, sehingga dirinya mampu berlepas diri dari perbudakan hawa nafsu. Hawa nafsu yang dia lakukan, yang dia terima, tidak lain adalah hawa nafsu sebagaimana difirmankan Allah SWT, illa ma rahima rabbi, hawa nafsu yang dirahmati Allah SWT. Ketika dirinya ingin melampiaskan syahwat terhadap pasangan, dia berusaha mencari pasangan dengan cara yang halal berupa pernikahan. Ketika dia ingin menyantap makanan, maka dia menyantap makanan yang dihalalkan dan tentunya akan baik bagi tubuhnya dan bagi hatinya dan bagi keberkahan umurnya. Intinya, ketika seorang dia tidak segan-segan memposisikan diri sebagai hamba Allah SWT, niscaya dirinya akan mampu menepis semua tipu daya hawa nafsu dan setannya yang hendak memperbudaknya. Jadilah dia manusia yang hanya diuji oleh Allah SWT dalam waktu yang sebentar saja. Sebagaimana disabdakan Nabi, umur umatku, a'mar ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku hanya kisaran 60 sampai 70 tahun saja. Artinya apa? Manusia yang menghambakan diri kepada Allah SWT, dia terikat dengan aturan Allah hanya sejenak, hanya kisaran 60 sampai 70 tahun saja. Bandingkan dengan umur manusia di akhirat, inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sungguhnya sehari sirapmu di hari kiamat kelak adalah 1000 tahun bilangan hari yang kalian hitung. Seharinya 1000 tahun, bagaimana ketika dia disiksa selama 1 minggu ataupun lebih dari itu? Maka hakikatnya ketika di dunia, dia posisinya ketika siap menghambakan diri kepada Allah SWT hanya diuji, dan ujiannya itu pun menyelamatkan dirinya dari berbagai keburukan. Dan setelah dia wafat, siap-siap dia akan menggapai kemerdekaan yang sudah dia harapkan semenjak kecilnya. Tidak ingin terkekang dengan aturan manapun juga. Dia akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Di akhirat dia pun akan dimasukkan ke dalam surga, yang mana di surga Allah SWT berfirman kepadanya, ya halal jannah, wahai penghuni surga. Maka penghuni surga akan menjawab, labbaik rabbana wa sa'daik, kami penuhi panggilanmu wahai Rabb kami dengan senang hati.
Hal raditum. Allah berfirman kepada mereka, apakah kalian telah puas? Kata mereka, wa ma lana lanarda wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Bagaimana mungkin kami tidak puas, wahai Rabb? Bukankah engkau telah memberikan kenikmatan yang tidak engkau berikan kepada makhluk lainnya? Kata Allah SWT, ana u'tikum afdal min dalik. Aku akan berikan yang lebih utama dari itu. Para penghuni surga akan menjawab, ya Rabb, wa yushayin afdal min dalik. Wahai Rabb, sesuatu apa yang lebih utama dari ini semua? Kata Allah SWT, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku halalkan keriduanku untuk kalian, maka setelahnya aku tidak akan murka kepadamu selama-lamanya. Silakan kamu mau berbuat apa, semuanya halal. Gak ada perintah, gak ada larangan. Semuanya bebas, merdeka, selepas-lepasnya. Gak ada aturan sama sekali. Silakan syahwat puaskan, karena semua telah terfasilitasi dan keriduan Allah telah Allah berikan kepada mereka. Maka cita-cita ketika manusia masih di dunia ingin bebas lepas dari semua ikatan aturan akan dia dapatkan ketika dirinya telah masuk ke dalam surga. Maka ketika di dunia ini hendaklah kita posisikan sebagai hamba Allah SWT. Insya Allah ujian hanya sebentar. Di akhirat cita-cita kita untuk merdeka dengan semerdeka-merdekakannya akan kita dapatkan bersama. Mudah-mudahan kita di sini termasuk di antara hamba-hamba Allah yang terpilih untuk masuk ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa aqimus salam.